kepemimpinan dan motivasi. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Pokok bahasan 1, kepemimpinan. Kepemimpinan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain atau suatu kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi yang disukai dan diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yaitu suatu pola yang digunakan dari tindakan pemimpin, baik nyata maupun tidak nyata untuk bawahannya. Jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya autokratis. Pemimpin yang autokratis adalah pemimpin yang memiliki wewenang atau authority dari suatu sumber, pengetahuan, kekuatan, atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan ataupun menghukum. Yang kedua, gaya birokratif. Gaya kepemimpinan yang dijalankan dengan menginformasikan kepada para anggota atau bawahannya apa dan bagaimana sesuatu itu harus dilaksanakan. Yang ketiga, gaya diplomatis. Pada gaya ini dapat dikatakan bahwa seseorang pemimpin yang diplomat adalah juga seorang seniman yang melalui seninya berusaha melakukan persuasi secara pribadi. Yang keempat dan terakhir, gaya partisipatif. Pemimpin dengan gaya partisipatif adalah pemimpin yang selalu mengajak secara terbuka kepada bawahannya untuk berpartisipasi atau mengambil bagian secara aktif. Unsur gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya otoriter. Kepemimpinan otoriter disebut juga kepemimpinan direktif atau diktator. Pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya, karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Yang kedua, gaya demokratis. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Yang ketiga, gaya bebas. Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan. Struktur organisasi bersifat longgar. Pemimpin bersifat pasif. Peran utama pemimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika dimintai bawahan. Pokok bahasan 2, motivasi. Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Pentingnya motivasi. Motivasi berfungsi untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi, tidak akan timbul perbuatan seperti belajar, berwirausaha, berorganisasi, dan kegiatan yang lain. Motivasi juga sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan, dan juga sebagai penggerak, yakni motivasi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Kaitan kepemimpinan dan motivasi. Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan suatu perusahaan atau organisasi, maka setiap pemimpin harus mempunyai suatu aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh para pegawai, yakni semangat kerja. Semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai yang disebabkan adanya motivasi dari pimpinan, dalam arti pemimpin atau pewirausaha memberi motivasi atau dorongan kepada pegawai atau anggotanya, baik kebutuhan batin maupun kebutuhan lahir. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.